Dilarang mudik pakai motor, DPR usul larangan lintas provinsi demi keselamatan. Udah mulai muncul nih sapu koin di Indramayu. Ini tradisi yang biasa ada pas mudik. Mudik di Indonesia serasa pindah rumah. Pertama ada mobil yang dalamnya disulap jadi kasurnya. Info arus mudik, tiket Batam Medan tembus 19 juta. Saat di Malaysia digratiskan di hari raya, di Indonesia jalan tol malah dinaikin tarifnya. Pembantu yang nggak boleh keluar sama majikan lo. Jadi lo nggak pernah tahu kalau ada tol gratis di hari raya di sono. Cuti tambahan hari raya di Indonesia versus mudik di Malaysia. Mudik di Indonesia kalang kabut, geng. Mudik di Malaysia meskipun aja tetap santai, relax ya, geng ya, karena mereka tidak membawa isi rumah mereka di atas kereta ataupun di atas mobilnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video perbedaan mudik ataupun balik kampung di Malaysia versus di Indonesia, geng ya. Nah, tentunya sudah mau dekat nih, geng, Hari Raya Aidilfitri. Tentunya anak rantau maupun yang bekerja di bandar, di kota, kita pasti merindukan suasana balik kampung nih, geng. Nah, ada sebuah perbedaan, geng, tentang mudik dan balik kampung raya di Malaysia nih, geng. Nah, tentunya kalian sudah penasaran ya, geng ya, videonya seperti apa. Balik kampung, wow, balik kampung. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Dilarang mudik pakai motor, DPR usul larangan lintas provinsi demi keselamatan. Saya dulu tuh sering Kok banget gitu? dari Jakarta sampai Magelang tuh naik motor, guys. Sering. Oke. Dan penyebab utama keselamatan menurut pengalaman saya, guys, penyebab utama kecelakaan, menurut pengalaman saya itu karena jalan berlubang. Betul Bukan juga. ngantuk. Kalau ngantuk kita bisa berhenti, guys. Sebenarnya kalau jalan berlubang lagi kenceng gede, itu sering banget itu kejadian. Dan saya pernah lihat ada yang sampai peleknya pecah gara-gara nerobos jalan berlubang. Gak kelihatan malam jalan berlubang. Jadi kalau mau disalah itu salahin pejabat daerahnya yang nggak benerin jalan berlubang. Betul juga. Waduh, budaya rebutan duit, budaya rebutan makanan, berebutan THR, rebutan duit sekarang. Arus mudik Indramayu update. Kalian kalau di Indonesia akan menjumpai kayak gini, geng. Ada orang lempar uang balik kampung, mereka akan menyapunya. Katanya sih tradisi. Udah mulai muncul nih sapu koin di Indramayu. Ini tradisi yang biasa ada pas mudik. Namanya tradisi sapu koin yang terjadi di jembatan Sewo. Pengendara lempar koin, terus warga langsung nyapu koinnya pakai sapu lidi. Kalau lagi rame bisa dapat sampai Rp200.000 sehari. Wah, Katanya lumayan sih juga. ini ada hubungannya sama mitos arwah kakak beradik Saedah dan Saeni, penunggu sungai bawah jembatan. Lempar koin dipercaya biar perjalanan aman. Tapi jujur aja, ini juga bahaya. Iya, Soalnya mereka berdiri di pinggir jalan Pantura yang super rame. Di satu sisi jadi rezeki warga, di sisi lain bikin khawatir soal keselamatan. Menurut kamu, tradisi ini harus tetap ada atau perlu diatur ulang? Ya, atur ulang lah, Bapak. Masa maju Indonesia. Ratusan pengemis berjajar sambil ini pengemis namanya ya, bener juga ya. Sapu di batasan Indramayu. Aduh. Waduh, banyaknya ya Allah. Oke, apa ini, geng? Apa ini? Oh iya, kebiasaan orang Indonesia memang kayak gini, geng.
Namun kalau di negara Malaysia gimana kan tidak boleh seperti ini ya, kena saman kayak. Hah, yang bener aja. Mudik di Indonesia serasa pindah rumah. Pertama ada mobil yang dalamnya disulap jadi kasur nyaman buat anak istri. Ini sih definisi si bapak. Rela jadi sopir travel pribadi demi kenyamanan keluarganya. Terus ada lagi nih pemudik yang bawa motor digendong di belakang mobil begini. Aduh, ini bapaknya belum tahu apa ada fitur paketin barang. Kan tinggal dipaketin aja ya motornya. Jangan ditiru ya, karena bahaya banget buat keselamatan kamu dan pemudik lain di jalan. Terakhir, ini sih request dari bos cilik yang minta asetnya ikut dibawa juga ke kampung halaman. Yang kalau nggak diturutin, si bos bakal ngambek. Nah, kalau kamu pernah lihat barang aneh apa lagi nih pas mudik, coba komen ya, dan jangan lupa follow untuk fakta seru lainnya. Info arus mudik, tiket Batam Medan tembus 19 juta. Oh. 2026 jadi mimpi buruk. Menjelang lebaran 2026, 19 juta harga itu tiket sekitar pesawat berapa ya? domestik melonjak drastis. 5.000. Rute Batam menuju Medan bahkan tembus hingga 19 juta per Waduh. orang. Para penumpang harus transit ke Jakarta dengan total perjalanan sampai 15 jam. Sementara Gila rute sih. Batam Gila Padang betul. justru diarahkan transit ke Kuala Lumpur dulu. Tiket ekonomi dibanderol 3,6 juta dengan waktu tempuh hampir 9 jam. Penumpang bahkan diwajibkan membawa paspor karena transit ke luar negeri. Waduh. Kondisi ini membuat banyak warga terancam batal mudik lebaran. Apa? Lika-liku arus mudik warga negara Konoha Alwakanda. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Gimana tidak, negara luar memandang negara kita ini adalah negara yang terpaling bahagia. Karena orang Indonesia harus punya banyak duit. Arus mudik tahun 2026 ini sungguh-sungguh amat di luar nulur daripada nalar ya. 19 juta per orang dengan menempuh waktu 9 jam paling cepat dan paling lamanya 15 jam. Itu juga kamu harus muter-muter mampir dulu ke Kuala Lumpur untuk ngeliat-liat KLIA ya. Terus itu balik lagi ke Sumatera lagi ya kan. Jadi gitulah keadaannya tahun ini. Jadi yang mau mudik cek dulu saldo tabungan kamu cukup nggak duitnya ya. Kalau nggak cukup mendingan dikumpulin untuk beli kuda. Jadi tahun depan kita mudiknya mendingan naik kuda aja ya. Kalau kita masih di dalam Sumatera mendingan kita naik kuda aja. Bener nggak sih? Coba kalian komentar di kolom komentar. Aduh, mohon maaf geng, ikinya ketawa dulu ya gengnya. Ingin berucap itu ikinya ketawakan dulu kayak gitu ya geng. Bukannya apa, bukan merendahkan atau meremehkan ya. Namun ini sebuah fakta yang perlu kita ungkapkan kayak gitu ya geng ya, supaya tidak kebiasaan kayak gitu ya geng ya, dari harga tiket yang tidak masuk otak, yang tidak masuk akal kayak gitu ya geng ya, dan juga banyak pengemis-pengemis di jalanan, dan juga orang Indonesia kalau mudik itu ya Allah sembrautnya ya, ikinya tahu kayak gitu ya geng ya. Di Indonesia memang banyak warganya, namun tidak seperti itu juga dong, kayak orang pindahan, kayak orang apa motor diletak belakang. Waduh. Apakah sama dengan mudik di Malaysia? Nah, tentunya kalian sudah penasaran kan? Apakah sama mudik di Indonesia versus di Malaysia ini? Apakah sama? Kan kita negara jiran nih, pastinya gak ada perbedaan dong, ya kan? Namun kita boleh simak sendiri seperti apa mudik di Malaysia dan kebijakan-kebijakan pemerintahnya saat orang beraya nih seperti apa, geng? Tentunya kalian sudah penasaran bukan? Jom kita simak lagi bersama-sama, geng. Let's go. Oke, bila balik kampung malam raya. Jam juga ya di Malaysia pastinya. Akbar. Selamat hari raya, geng. Selamat mudik. Allahu Akbar walillahil hamd. Perayaan Aidilfitri tahun ini plus menjangka sebanyak 2.3 juta kenderaan sehari pada hari-hari puncak, iaitu pada 18, 19, 20, 27, 28 dan juga 29 Mac, di mana ada peningkatan lebih daripada 20% kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus. Bener, di Malaysia tuh gratis tiap hari raya. Tuh kan gua kata juga apa, di saat di Malaysia digratiskan di hari raya, di Indonesia jalan tol malah dinaikin tarifnya.
Datang sini Malaysia bro. Tolkat mana yang digratiskan di Malaysia? Saya ada di Malaysia. Mungkin lu kan TKW di sono. Betul. Lu pembantu yang nggak boleh keluar sama majikan lu. Jadi lu nggak pernah tahu kalau ada tol gratis di hari raya di sono. Ya kan? Tapi bagaimanapun jemaat atau Sabtu, jangan bimbang. Kerana kita berikan cuti tambahan hari raya. Wah. Kita beri cuti kerana kita anggap semua orang dah kerja kuat. Bulan Ramadan ni semua extra time, extra dedication, extra effort. Oke. So we will reward you Wow. dengan tambahan cuti. Kalau yang tak extra effort, you still have a few days. Please do a bit more to deserve the holidays. Jadi kalau cuti, kalau hari raya hari Jumaat 20 Mac, maka cuti tambahan pada Isnin 23 Mac. Oh. Kalau cuti hari Sabtu, kalau hari raya Sabtu 21 Mac, cuti tambahan hari Jumaat 20 Mac. Highway menjadi lautan kereta. Ini 5 negeri paling ramai orang balik raya. Pertama adalah Johor. KL ke JB biasa mengambil masa sehingga 4 hingga 6 jam. Tapi kalau jam teruk boleh cecah 11 jam. Kedua adalah Perak. KL ke Ipoh sepatutnya dalam 2-3 jam sahaja. Tapi bila jam dekat Tapah, ada yang terperangkap sampai 9 jam. Ketiga adalah Terengganu. Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu biasa mengambil masa 6 hingga 8 jam. Tapi kalau jam musim raya, boleh makan sehingga 12 hingga 13 jam. Keempat adalah Kedah. Kuala Lumpur ke Alustar biasanya mengambil masa 6 hingga 8 jam. Tapi bila semua balik serentak, 12 hingga 13 jam baru sampai ke tempat yang hendak dituju. Dan pastinya juara kesesakan ketika hari raya ialah Kelantan. Kuala Lumpur ke Kota Baru biasanya mengambil masa 8 hingga 12 jam. Tapi bila jam yang sangat teruk, ada yang sampai 20 jam atas jalan. Bayangkan pagi gerak, subuh esok Sama baru juga sampai. jam juga Apa ya. pengalaman anda? Tolong komen sikit. Beginilah suasana mudik di luar negeri. Tempatnya di negara Malaysia. Oke. Jalan macet, rest area penuh, tempat wisata juga penuh oleh pengunjung. Kondisi ini tidak jauh beda dengan di Indonesia. Guys, di sini adalah suasana mudik lebaran di Malaysia ya. Jadi benar saja sama dengan Indonesia. Macet, terus banyak orang pada pulang kampung ya. Dari kota, ada juga yang liburan, dan ini suasana mudik di Malaysia. Nggak jauh beda dengan Indonesia ya. Lebaran Raya. Wah, sungai besar. Oh, lagi nih geng. Lihat meriahnya ya Allah. Banyak berkumpul-kumpul anak saudara-saudara. Gimana kalian geng? Kabarnya di kampung? Waduh. Itulah dia geng, perbedaan mudik di Indonesia versus mudik di Malaysia. Mudik di Indonesia kalang kabut geng. Mudik di Malaysia meskipun aja tetap santai relax ya geng ya. Karena mereka tidak membawa isi rumah mereka di atas kereta ataupun di atas mobilnya. Dan yang paling enak mudik di Malaysia itu tol gratis geng. Sedangkan di Konoha itu malah dinaikkan harga tolnya. Kok bisa gitu bang? Ya namanya juga pemerintah ingin untung kayak gitu ya geng ya. Ingin mendapatkan hasil lah. Bukan cuma dari pajaknya yang besar, juga dari tolnya harganya yang melipat-lipat ganda. Oh my god. Jadi mungkin orang yang tadi berkomentar tuh kepada abangnya kayak gitu ya, kayaknya dia memang seorang TKI. Kalau orang Malaysia memang dah merasakannya dari tahun, nggak tahu dari tahun berapa, ikinya lupa juga, di tahun mungkin dari zaman dulu ya mungkin ya, tol di Malaysia tuh gratis saat hari raya geng kayak gitu. Wah Masya Allah, baiknya lah pemerintah kalian nih orang-orang Malaysia. Beruntung lah jadi kalian nih, meskipun jam kayak gitu ya geng ya. Ya sama geng, hari raya mudik itu di negara seperti Indonesia, Malaysia sama kayak gitu ya geng ya. Namun kalian akan berjumpai hal-hal pelik
saat mudik itu cuma di Indonesia. Yang motornya dibawa dari belakang lah, yang bawa tilam lah, yang bawa atasnya ada bungbungnya lain sebagainya, itu di Indonesia. Yang kalau di Malaysia tak akan dijumpai kayak gitu. Yang dijumpai itu malah kebijakan-kebijakan para pemerintahnya, geng. Wah, tahniah ya buat kalian ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Gimana video kali ini? Kalian suka? Kalian Dan Ikinya cuma mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dah berapa hari lagi? Berhati-hati dekat jalan. Semoga sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.